Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia Salsabila dengan NIM 241114-2003. Kali ini saya ingin mengerjakan sebuah proyek, yaitu simulasi penggunaan Odoo dengan 10 modul. Di antaranya adalah website, purchasing, inventory, project, planning, sales, CRM, accounting, helpdesk, dan juga survei. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah perusahaan fiktif di mana bernama Creative Pro Agency yang menghasilkan jasa desain dan juga penjualan merchandise. Baik, kita mulai saja untuk masuk ke dalam penggunaan 10 modul tersebut. Nah, dalam sebuah perusahaan digital, alangkah baiknya kita membuat sebuah persiapan ya, di mana kita harus punya barang atau wajah dari perusahaan tersebut. Nah, kita bisa membangun itu dengan website. Di sini saya sudah membuat sebuah website secara sederhana. Di sini saya membuat dengan nama Creative Pro Agency, solusi digital marketing, merchandise berkualitas untuk bisnis, serta apa saja yang saya berikan. Di sini saya belum mengedit semuanya, namun beginilah tampilan website dan ini kita bisa ngedit. Caranya, di sini sudah ada blok-bloknya, style dan juga time yang telah diberikan. Kita bisa mengolah di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita akan masuk ke modul berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke modul berikutnya, itu adalah purchase, di mana purchase ini nanti bakal ngebantu kita untuk menambah stok barang. Nah, karena kita adalah perusahaan penghasil produk dan juga merchandise ya, mungkin banyak perusahaan yang nanti akan menggunakan produk kita untuk keperluan perusahaannya, dan kita harus beli dulu barang-barang ke supplier. Contohnya, kita buka modul purchasing, lalu kita pilih new, dan kita masukkan nama vendornya, mungkin CV Matahari Tbk. Oke, create, kita tambahkan produknya apa, misalkan adalah tote bag canvas. Nah, kuantitasnya atau berapa yang ingin kita beli, misalkan 70 di harga 25.000. Oke. Nah, jika sudah, kita send RFQ-nya, masukkan email, kita confirm orderan. Oke, jika selesai kita resave, validasi. Nah, kita kembali, lalu kita lihat kita lihat di inventory apakah sudah bertambah produk kita. Nah, ini cuman kita bisa mengedit untuk menjual harganya. Kita jual di harga 30.000, costnya 25 misalkan ya. Oke, di sini purchase-nya 70, belum ada yang terjual ya. Oke, kita kembali. Nah, kayak gitu untuk di purchasing. Baik, selanjutnya adalah CRM, di mana modul ini gunanya untuk mendapatkan prospek ya. Nah, city marketing itu nanti bakal mencari perusahaan yang butuh dengan jasa kita. Contohnya, ada seorang klien, dia mempunyai coffee shop yang baru grand opening. Nah, di sini dia membutuhkan desain logo dan juga kayak merchandise gitu, hadiah atau gift yang akan diberikannya di saat grand opening nanti kepada pelanggannya, itu adalah sebuah kaos ya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke CRM. Kita bisa klik new, kita bikin openingnya adalah coffee shop. Oke, opportunity-nya di sini untuk jasa pembuatan logo dan kaos, misalkan kontaknya bebas, masukkan sesuai dengan kliennya. Nah, di sini kita perkirakan berapa sih invoice atau nilai proyek yang akan diberikan oleh si coffee shop tersebut. Misalkan kita buat di sini adalah 20 juta. Jangan
nih 32 juta. Oke, kita add. Nah, setelah kita add sini ya, kita sebenarnya bisa ngasih prioritasi perusahaan ini, apakah perusahaannya itu bagus ataupun tidak. Di sini sesuai bintangnya, kalau misalnya perusahaannya penting ataupun sudah bagus, kita bisa ngasih bintang 3 atau kita pilih 2 saja dulu. Terus ini tanda seperti jam ini gunanya untuk memberi schedule aktivitas kita. Misalkan nanti jika misalkan penawaran ini diterima oleh pihak yang bersangkutan atau klien kita bisa mengulang kembali atau nge-follow up. Misalkan di sini kita mau telepon dia untuk agenda follow up penawaran. Oke, nah kita buat tanggalnya kapan sih kita mau follow up mereka, itu besok misalkan. Oke, kita save. Nah, di sini juga ada pesan tambahan ya. Kita bisa kirim pesan misalkan kita dan klien sudah mendapatkan respon yang positif, sudah ngobrol dan sudah ACC bahwa si coffee shop Adadeh ini pengen ngelanjutin pembeliannya dengan agensi kita bisa pindahin ke qualified. Terus kita buka, kita tambahin new position. Oke. Itu kita tambahkan apa sih produk yang mereka mau. Tadi kan dia mau grand opening pembuatan jasa desain logo sama kaos ya tadi ya kaos. Nah, kalau udah kita tentuin dia maunya berapa, misalkan dia mau 120. Nah, kalau sudah kita bisa send. Oke, kita bisa bayar, mereka mau membayar dengan manual payment. Send lagi. Nah, di sini ada payment, ada sell orders. Berarti ini udah masuk ke dalam pembelian kita dan sudah dibayar juga ya. Coba kita lihat. Di sini. Oke, ada di delivery juga. Oke, ini belum kita validasi, ini artinya masih dalam perjalanan. Kita kembali ya, kita lihat di dalam inventory. Nah, ini bantu deliver administrator dari kontak administrator. Ini ada jasa desain logo dan kaos polos. Habis itu kita lihat produk di inventory. Si produk ini bakal berkurang. Nih, soap 3 unit. Oke, kita lihat apa tadi? Kaos polos. Soap 200 unit purchase. Oke. Tadi kita udah melakukan penjualan ya di sini. Di jasa desain logo dan kaos polos, cuman namanya kita ganti menjadi coffee shop. Kayaknya ada kesalahan tadi. Oke. Setelah itu kita pilih ke orders. Nah, si coffee shop itu udah membeli jasa desain logo dan kaos polos. Mungkin ini bagian salesnya, lalu kita lanjut ke modul berikutnya. Selanjutnya kita ke project, dimana project ini kayak manajemen tugas gitu. Kita kan jual desain logo ya, jadi di Odoo ini bisa otomatis bikin project kalau kita setting. Nah, kita juga bisa bikin secara manual. Caranya kita klik project, lalu kita klik new, kita bikin nama proyeknya coffee shop. Tadi kan coffee shopnya mau order jasa logo ya. Lalu kita pick new untuk membuat tasknya. Misalkan task pertama kita mau analisa dulu atau pembuatan logo. Habis itu kita bikin lagi task kedua
kedua itu misalkan final logo, dimana di sini kita bisa tambah deskripsi dari si pemilik itu maunya logo yang kayak gimana, terus pokoknya gimana supaya logo itu final gitu deh pokoknya. Nah kalau udah, kita lihat projectnya lagi. Di sini ada 2 tas ya. Nah selanjutnya adalah planning, dimana planning ini kita bisa mengetahui siapa sih yang bakal mengerjakan sketsa ini gitu. Nah kita klik planning, pilih new, siapa resourcesnya, mungkin developer, designer ya, dari jam berapa sampai jam berapa, misalkan dari jam segini saja, lalu kita save. Nah nanti di sini dia akan menyelesaikan project-projectnya. Jika sudah selesai nanti akan dipublish. Nah, oke, kalau sudah selesai maka kita lanjut ke modul berikutnya. Sorry ya, jadi sebenarnya sudah kita masuk ke inventory. Modul berikutnya, tadi kan kita ada klien itu kan mau beli kaos juga. Nah kaosnya itu harus dikirim dari gudang. Caranya kita bisa masuk ke inventory, lalu lihat di nih delivery orders. Kita lihat di coffee shop ada deh ini kan, dia mau beli jasa logo desain sama kaos polos. Nah kita validate. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya ya, dimana barang dikirim, jasa juga sedang dikerjakan, saatnya kita menagih pembayaran. Nah langkahnya kita masuk ke dalam modul sales dulu. Oke, setelah itu kita cari orderan kita tadi karena Shopee Coffee Shop, lalu kita lihat di sini ada pembayarannya sudah selesai ya. Nah delivery sama invoice. Oke. Nah di sini sudah di pay juga. Kita cek item, validate. Oke. Terus kita lihat di accounting, di dashboard. Dashboardnya kita lihat apakah dashboard ini, lihat grafik penjualannya apakah naik. Di sini kita lihat dashboardnya, invoice. Oke, udah in payment ya, jadi sudah dibayar. Nah modul selanjutnya itu adalah feedback dan support atau modul help desk, dimana ini untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kalau misalnya ada komplain dan lain-lain bisa diselesaikan di sini. Contohnya di coffee shop ini menemukan kaos yang dia beli itu ada yang bolong. Nah, jadi kita bisa masuk ke modul ini, terus kita klik new ya. Klik new, kita buat bahwa subjeknya ini komplain kaos rusak. Nah, oke. Customernya itu adalah PT, bukan PT Kopi, coffee shop ada deh ya, sponsors. Oke, habis itu kita lanjutkan convert to opportunity. Kita convert to opportunity. Lalu setelah kita tahu bahwa ada kesalahan, nah kita akan menyelesaikan masalah dengan cara memberikan kembali yang produk apa yang rusak gitu. Misalkan itu adalah kaos polos tadi, ada 1 unit, lalu kita memberikan yang kesalahan kita. Masukkan seperti biasa, kita kirimkan maksudnya barangnya yang rusak tersebut. Kita convert, kita create invoice. Oke, selesai, kita confirm sudah di pay, kita send.
Nah, masalah pun sudah teratasi. Sini, udah masuk ke order, udah dikirim juga, lalu kita validasi ya. Habis itu kita lihat di bagian inventory bakal berkurang juga produknya. Terus di bagian accounting juga akan ada kenaikan ya. Habis itu juga di bagian sales. Nah, terus habis itu kita lihat di foto juga memberikan sebuah fitur yaitu survei ya, survei kepuasan pelanggan. Kita tanya apakah mereka puas dengan yang telah kita berikan atau bagaimana. Nah, mereka bisa menyampaikannya di survei. Nah, di sini kita bisa tambah new. Contoh yang bakal kita tanya? Apakah Anda puas dengan layanan kami? Apakah Anda puas dengan produk kami? Nah, kita bisa tambahin question. Dengan kami. Terus kita bisa tambahin headline yes or no atau maybe ya. Kita bisa save and close. Kita bisa nanyain juga. Sebentar. Oke. Survei, kita tes. Apakah Anda puas dengan produk kami? Kita survei. Yes. Submit. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa share dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini saya sudah selesai mensimulasikan perusahaan kreatif pro agensi yang menghasilkan produk jasa, logo dan juga barang-barang dan juga produk ya. Nah, dimulai dari purchase, stok barang, lalu memasarkan dengan website. Terus ada prospek juga yang masuk lewat CRM, yang dikonversikan juga menjadi lewat sales. Terus pesanan diproses secara paralel dari jasa yang dikelola oleh project dan juga planning, barang yang dikirim lewat inventory. Terus kalau misalkan udah selesai, saya sudah menagih uangnya lewat accounting. Terus terakhir ada layanan yang ngebantu juga yang dikelola oleh helpdesk dan juga survei. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.